Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi teknologi energi baru dan terbarukan ya. Jadi ini adalah mata kuliah konsentrasi power ya. Nah, di sini semua pada peminatannya power semua ya. Ya Pak. Ya Pak. Yang pertama itu biomasa ya. Jadi biomasa itu pembangkit yang berasal dari alam ya. Contohnya tanaman, rumput, pohon, ya, limbah pertanian, ubi, hutan, tinja dan kotoran hewan. Ya. Ini energi ini berasal dari biomasa ya. Saya akan coba kasih contoh tinja. Ya. Anda tahu nggak teknologi yang menggunakan bahan baku tinja? Apa? Buat gas. Ya, contohnya biogas ya. Biogas itu menggunakan tinja. Ada yang tahu nggak yang menggunakan pohon? Ada yang tahu? Yang berasal dari pohon. Jadi biasanya ya di tempat pembuangan sampah itu dia kan energinya menggunakan pohon ya, daun-daun kering, sampah-sampah kering ya. Itu pembangkit listrik tenaga sampah juga biasanya menggunakan energi alam ya. Kalau kalian tahu ya rumahnya di Bekasi ya. Di Bekasi itu ada namanya apa mas? Masuk. Ada namanya pembangkit listrik tenaga sampah ya. Itu menggunakan sampah-sampah anorganik ya. Nah ini yang kedua adalah panas bumi ya. Ini yang jadi panas bumi itu dia berasal dari panas bumi ya. Jadi salah satu contohnya ada yang tahu di mana panas bumi? Di Dieng. Ya, di Dieng ya. Namanya PLTBP Dieng ya, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Cara kerjanya gimana sih PLTBP? Nah, PLTBP itu cara kerjanya ya. Yang pertama dia itu menyedot panas buminya dulu. Ya. Setelah itu dia menyedot sumber mata air. Nah ini adalah kenapa alasan pembangkit listrik tenaga panas bumi dibuat di daerah yang ada sumber mata air ya. Setelah panas bumi itu disedot dan juga panas bumi mata air disedot, itu menciptakan flash ya. Jadi perbedaan suhu bisa kita sebut dengan entalpi ya. Perbedaan suhu, lalu suhu itu masuk ke dalam generator ya. Generator itu langsung menghasilkan listrik ya. Listriknya berupa listrik AC ya. Nah, yang ketiga apa? Pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkit listrik tenaga air ada yang tahu contohnya di mana? Di Bincang. Nah, bisa ya. Di Banjarnegara ya. Jadi di Banjar itu ada namanya PLTA Misa. Ya. Apa sih yang membedakan PLTA Misa sama PLTA? Jadi yang membedakan adalah yang pertama debitnya lebih besar mana tenaga air ya, yang dibutuhkan. Lalu kapasitas ya, kapasitas energi listrik yang dihasilkan yang paling besar adalah PLTA ya. Nah ini yang keempat ya, tenaga angin ya. Angin. Kita di teknik elektrik itu ada ya namanya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sumbernya dari angin ya. Ada yang tahu nggak kenapa pembangkit listrik tenaga itu tenaga angin itu
besar-besar. Ada yang tahu nggak? Yang lebih bagus. Ya, itu lebih ke estetik ya. Jadi PLTA pembangkit listrik tenaga angin, ya pembangkit listrik tenaga angin itu kenapa besar-besar ya? Dikarenakan membutuhkan ya luas penampang. Jadi PLTA ini memanfaatkan luas penampang daripada baling turbin ya. Jadi semakin luas penampangnya, daya yang dihasilkan semakin besar ya. Kalau luas penampangnya kecil, daya yang dihasilkan semakin kecil ya. Makanya di Sulawesi salah satu contohnya ya, dia pembangkit listrik tenaga angin itu sangat besar ya, luas penampangnya ya. Ada yang tahu alat uji pembangkit listrik tenaga angin namanya apa? Alat uji pengukur kecepatan. Kecepatan angin. Iya. Ya namanya anemometer, satuannya meter per second ya. Nah ini ada pembangkit listrik tenaga surya ya. PLTS ya. PLTS itu dia konversi apa ke apa? Cahaya ke listrik. Satuannya apa? Satuan apabila kita ingin menguji atau menggunakan solar cell. Ada yang tahu? Alat ujinya tahu nggak? Alat ujinya namanya solar power meter. Solar power meter itu dia menguji ya dari cahaya matahari yang masuk ke alat ujinya. Satuannya adalah watt per jam ya. Jadi dalam 1 jam dia berhasil menghasilkan berapa watt ya. Jadi solar cell ini kebanyakan ya untuk daerah-daerah Indonesia itu ya antara 900 sampai dengan 1400 ya. Di Sumatera ya itu kebanyakan PLTS itu menggunakan daya yang dihasilkan sekitar 900 sampai 1500 ya. Yang ada di Sumatera ya. Di Papua itu 1400 watt per jam ya. Cahaya yang dihasilkan lebih panas ya. Itulah kenapa Indonesia itu sangat benar memperhatikan energi terbarukan ya. Karena apa? Ada yang tahu? Karena Indonesia itu dia punya 2 musim ya. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim panas. Ya, jadi musim panas itu sangat cocok sekali untuk dibuat PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, tenaga surya itu satuannya apa sih solar cell? Ada yang tahu? Watt peak ya. Watt peak. Jadi semisal ada 130 watt peak ya, dia menghasilkan beban puncak dalam 1 jam itu 130 watt ya. Nah, ini ada gelombang laut ya. Ini gelombang laut ya. Jadi gelombang laut itu dia memanfaatkan bagian mananya sih di dalam gelombang laut? Ada yang tahu? Arus. Ya, jadi di dalam gelombang itu dia kan, kalau kalian pernah ke Cilacap ya, Cilacap itu kan dia ada ombak ya Mas ya. Di dalam apa sih yang menggerakkan ombak itu apa? Bulan. Pergerakan sendiri. Hah? Dasar. Pergerakan? Yang menggerakkan ombak itu bisa bergerak karena ada apa? Gravitasi. Pergerakan sendiri. Karena ada energinya ya. Jadi di dalam ombak. Jadi ombak begini kan. Ini ombak. Ini ya. Bagian dalam ombak itu disebut energi ombak ya. Jadi ada yang namanya
pergerakan ya ombak itu. Nah, energi yang dihasilkan ombak di dalam ombak itu dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut ya, PLTGL. Jadi salah satu contohnya negara apa yang sudah menggunakan PLTGL, ada yang udah tahu? Ya, salah satu contohnya di negara Rusia ya. Rusia itu sudah membuat pembangkit listrik tenaga gelombang laut ya. Jadi di Indonesia pun Indonesia itu masih dalam taraf pengembangan ya. Kira-kira berpotensi atau tidak dibangun pembangkit listrik tenaga gelombang laut ya. Nah, ini pasang surut air laut ya. Energi pasang surut ya adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Ya, terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang surut dan arus pasang surut, terutama pada selat-selat yang kecil. Di Indonesia sumber energi alternatif ini belum termanfaatkan, padahal Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam memanfaatkan energi pasang surut air laut ya. Jadi pasang surut itu bisa dimanfaatkan ya menjadi energi ya. Apalagi di daerah-daerah pesisir pantai selatan ya. Salah satu contohnya adalah pantai di Banyumas, itu ada pantai Cilacap ya. Ada juga di daerah pantai selatan itu memiliki potensi yang sangat tinggi ya untuk dibuat pasang surut air laut ya. Jadi sangat potensial sekali ya. Jadi yang berikutnya ya, hambatan yang dihadapi manusia dalam pencarian energi alternatif ya. Yang pertama, pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Yang kedua, bertambahnya angkatan kerja. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar. Yang keempat, masalah kebijaksanaan, pengelolaan sumber daya alam, energi dan lingkungan hidup. Yang kelima, langkanya sumber daya manusia, keterampilan dan sumber daya penunjang ya. Di sini ada yang tahu nggak solar cell itu terbuat dari apa bahannya? Kalian kan sering lihat solar cell ya, terpampang di lampu di mana? Ada yang tahu bahan untuk membuat solar cell itu dari apa? Hah? Jadi solar cell itu terdiri dari dua bahan ya. Yang pertama monokristalin, yang kedua adalah polikristalin ya. Jadi ada dua bahan itu ya. Jadi yang ditangkap itu adalah cahaya atau intensitas cahaya ya. Yang ditangkap solar itu adalah intensitas cahaya. Ya. Alat pengukurnya apa untuk menentukan tadi solar cell intensitas? Solar power meter ya. Kalau untuk alat pengukur cahaya, alat ujinya namanya apa? Lux meter ya. Ya, ini ada kelebihan dan kekurangan sumber energi alternatif. Kelebihannya, satu, energi terbarukan, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga sumber energi gratis, yang keempat pasokan melimpah ya. Menurut kalian pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia potensial tidak? Hah? Kenapa potensial? Banyak sampah. Ya, banyak sampah ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali sampah ya. Salah satu contohnya Bantar Gebang itu ya. Di PLTSA Bantar Gebang itu sangat potensial sekali dibuat sampah ya. Sampah itu kalau PLTSA ya, dia itu membakar sampah anorganik ya. Dibakar ya. Lalu suhu panasnya itu dimasukkan ke dalam tungku air ya. Nanti di dalam tungku air itu kan dia terjadi perbedaan suhu ya. Uapnya itu masuk ke dalam pipa kecil, pipa stainless kecil ya. Biasanya ukuran 1,5 meter
ya 1 meter, lalu masuk ke generator. Yang itu nanti generator itu dia kan terdapat baling-baling ya, baling-baling generator. Nah nanti pipa keluaran itu dia masuk ke